Ya, pemirsa, kami masih bersama Anda di Economic Solution BDC dan masih bersama Bapak Fadil Hasan, Ekonom Indef, dan juga Bapak Halim Kala, Wakil Ketua Kadin Bidang Energi Terbarukan. Iya, tadi menyambung tadi Pak Fadil, tadi kan saya tanya sama Pak Arief ya, kalau orang punya dolar nih gimana? Karena sekarang masyarakatnya suka nanya, apa kita perlu investasi dalam bentuk dolar gitu. Ini kan karena masyarakat nih dengan melemahnya rupiah ini kan mereka tuh berpikir apa untungnya dan apa ruginya buat masyarakat. Gimana Pak? Ya, saya kira kalau tadi disampaikan itulah, jadi kita tuh juga jangan kemudian membuat suasana orang untuk berspekulasi gitu kan. Panik gitu ya, kayak gitu panik kan. buying, Justru jadi orang beli kalau semua. misalnya itu dikembangkan, maka itu nggak membantu upaya untuk bisa menstabilisasi nilai tukar rupiah itu gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang memang tidak ada keperluan yang memiliki underline-nya itu ya tidak harus kemudian borong dolar gitu ya, borong dolar ya kan gitu. Jadi saya kira itu dari sisi masyarakat dan juga mungkin dari kalangan pengusaha gitu kan. Okay. Nah, kemudian juga saya kira yang dari pemerintah juga kan harus benar-benar memberikan satu sinyal gitu ya, bahwa pemerintah tetap akan merespon gitu kan, dan akan menjaga secara all out gitu nilai tukar, stabilisasi nilai tukar ini. Dan saya kira kan koordinasi oleh karena itu dengan otoritas kebijakan moneter dalam hal ini Bank Indonesia itu harus ditingkatkan gitu, harus dan sekarang juga saya kira sudah jauh lebih baik ya, kalau kita lihat misalnya rapat-rapat Dewan Gubernur itu kan sekarang ini juga open ya, terbuka dan mengikut sertakan daripada otoritas dari pemerintah gitu, sehingga pemerintah juga bisa memberikan masukan-masukan walaupun kemudian keputusan tetap ada di Bank Indonesia gitu. Jadi saya kira itu harus tetap kemudian dilakukan. Dan saya kira tapi kalau kita lihat kadang-kadang pengusaha ataupun para pemain pasar itu melihatnya bukan dari rupiah dari dalam negeri, Pak, NDF itu sebagai kategori mereka. Jadi NDF kita kalau tidak salah 2 minggu lalu sudah 14.200 dan ternyata hari ini mengikuti gitu. Ya, nah betul. Ini gimana? Ya, itu kan sebenarnya pasar itu sudah memperkirakan bahwa BI akan meningkatkan 7 days reverse repo-nya itu gitu kan, sebelum BI mengambil kebijakan itu. Jadi saya kira pasar sudah melihat itu dan kemudian menginternalisasikannya dalam ekspektasinya itu, sehingga walaupun BI kemudian mengambil tindakannya baru kemarin, tapi sebenarnya sudah lebih duluan mereka melakukan aktivitas ya. Gitu. Makanya kemudian kita nggak melihat adanya satu misalnya penguatan secara drastis gitu kan, dan bahkan sebenarnya kenaikan tingkat yang 25 basis point itu bagi sebagian orang juga dianggap nggak memberikan arti apa-apa ya. Iya, katanya berdasar hitung-hitungan secara ini itu harusnya 50 basis point gitu ya. Akan menguat 100 sampai 200 katanya gitu. Karena The Fed sebentar lagi akan naikkan kan sampai 75 basis point. Ya, sebenarnya The Fed itu sendiri kan baru akan mulai sidang lagi itu pada bulan Juni. Betul. Ya kan? Bulan depan. Ya walaupun bisa naik 25 basis point lagi. Akan 3 kali katanya kan sampai akhir tahun 2018 ini gitu. Itu bisa terjadi. Nah, Pak Halim, kalau kayak gitu kita lihat sekarang The Fed kan bakal menaikkan sekitar 75 basis point ya. Dan mau tidak mau kan kalaupun BI rate akan naikkan berarti buat pengusaha kan akan ada kenaikan suku bunga ya Pak ya. Nah itu apa yang dilakukan pengusaha ketika suku bunga akan mengalami kenaikan Pak? Bila suku bunga naik tentunya kan menjadi beban tersendiri kepada pengusaha. Beban cicilan utang sekarang yang lumayan cukup berat ya akan menjadi naik lagi, sehingga otomatis menggerus cash perusahaan, kewajiban. Kemudian juga apakah kita ada peningkatan jualan, peningkatan sales ya untuk mengimbangi daripada ini. Karena dengan
let's say barang kita barang impor kita jual, otomatis kan seperti mobil atau alat-alat gitu, otomatis semua dikaitkan dengan kurs dolar. Memang sih perusahaan besar bisa menahan, tapi nggak mungkin dia menahan tahan lama, pasti dia akan juga naikkan juga. Hanya nunggu waktu lah gitu saya nunggu waktu, dia mau stay di mana kestabilan aja. Saya kira ini masalah. Saya kira juga saya terkait dengan tadi Pak Fadil bilang bauran apa namanya bauran kebijakan. Saya juga sering melihat bahwa beberapa kepimpinan terutama di bidang keuangan negeri ini selalu mengatakan pondasi kita kuat. Jadi kita nggak usah tenang aja. Negara lain juga kena gitu. Jadi serasa ini juga memberikan kelihatan gak ada ketanggapan daripada para pengusaha atau para investor bahwa kok negara ini petinggi negara di bidang keuangan ini kok anteng-anteng aja. Padahal ini harus ada antisipasi supaya nggak naik. Karena kita juga lihat di negara lain nggak seberapa besar kenaikan kurs ini ya. Kita rasa-rasanya yang paling gapnya paling tinggi gitu. Apa benar mungkin Pak Ade? Tapi jangan terlalu kita santai maksud saya supaya ada tekanan, ada tak usaha supaya menurunkan karena ini berbahaya untuk dunia usaha gitu loh. Tidak ada dan semua wait-see, pembeli wait-see, penjual juga wait-see. Jadi semua akan mandek suatu waktu. Kita lihat aja kasus 98 ya di mana efeknya jadi kemana-mana ya. Iya, efeknya kemana-mana. Kita takut begitu. Tapi sebetulnya waktu pergerakan dolar dari 13.200 sampai 13.750, 12, itu sih nggak ada masalah pelan-pelan naik, tapi pas 14.000 ya Pak. Ya, tapi kan psikologis. Ya, tapi waktu itu berhenti lama di 13.750 sehingga ada kestabilan. Sehingga ini naiknya nggak jelas nih. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Jadi wait until stabil gitu loh. Ini menjadi beban sebetulnya karena saya melihat memang kita pengusaha Indonesia ini ekspornya kurang. Kita akui. Jadi tapi tidak bisa mendulang dolar dari luar. Tapi impornya naik terus gitu. Impornya. Nah, saya sesalin bahwa kenapa kita defisit impor pangan kita yang tinggi, beras apa semua kita impor. Banyak sekali. Nah, inilah yang menjadi defisit kita. Coba barang makanan ditahan. Yang menjadi impor adalah barang industri. Nah, apa yang dikatakan Pak Halim ini kan cenderung akan mempengaruhi harga-harga kan ketika pada saatnya tidak bisa ditekan lagi ke bawah nilai tukar, kemudian interest rate juga akan naik dari sisi peminjam ya atau dari sisi debitur. Ini berarti ada dua efek yang akan membuat kenaikan harga-harga dan biasanya itu akan berdampak pada demand atau daya beli masyarakat. Nah, ini gimana nih Pak untuk mengantisipasi agar ini bisa jangan sampai akhirnya terkena pada konsumen gitu. Ya, makanya sebenarnya ada sementara kalangan juga yang tidak setuju dengan kenaikan tingkat suku bunga itu. Karena argumennya itu adalah pertama ini kan merupakan gejala yang sifatnya temporer, yang mungkin jangka pendek kemudian akan stabil lagi setelah ada kepastian tingkat suku bunga di Amerika, kemudian faktor ketidakpastian lainnya. Kemudian yang kedua ini akan mempengaruhi pertumbuhan, padahal kita kan masih memerlukan stimulus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan, maka nanti kredit juga akan diserapkan gitu. Nah, walaupun mungkin dalam sisi lain tadi saya sampaikan ini harus dilakukan, nggak bisa dihindarkan. Nah, sekarang bagaimana menjaga dampaknya itu kepada masyarakat itu? Ya ini memang agak sukar gitu ya. Karena apa? Karena policy ini kan selalu ada trade off gitu ya. Nah, tapi paling tidak mungkin dari sisi menjaga daya beli masyarakat itu adalah kita harus menjaga inflasi gitu kan. Inflasi dari yang sekarang sedang ramai untuk kan, bagaimana menjaga apalagi menjelang lebaran ya? Ini gitu kan. Nah, inflasi ini kan terkait dengan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok gitu kan. Dan ini makanya tapi kalau misalnya kita inflasinya produksinya juga kemudian tidak dapat ditingkatkan secara itu signifikan. akan masalah juga. Kita juga akhirnya pada import juga kan gitu kan. Itu akan saya kira harga juga ya. Oke Pak Fadil, kita nanti akan break lagi karena nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Isay.